Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah?" Apakah kalian semua ingin masuk surga? Maka tentu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau kita pun ditanya, jawabannya sama. Hatal kufar, orang-orang kafir kalau ditanya mau masuk surga, nggak ada yang mau enggak saya masuk neraka, nggak ada. Semuanya pasti ingin masuk ke dalam surga. Sehingga mereka kompak. Naam ya Rasulullah, ya wahai Rasul, kita semua ingin masuk surga. Maka tentunya surga itu enggak ada gratisan. Semuanya itu butuh tiket masuknya, butuh upaya untuk mendapatkannya. Nggak ada apalagi hal yang mewah didapatkan dengan santai, nggak ada. Semuanya dengan susah payah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep untuk mudah masuk surga, yaitu qassiru fil amal wa sabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqal haya. Maka Nabi memberikan resep qassiru fil amal, jangan panjang angan-angan. Wa sabbitu ajalakum baina absarikum, tetapkan ajal kalian itu di hadapan mata kalian. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Resep masuk surga yang pertama yang diajarkan Nabi itu qassiru fil amal, jangan panjang angan-angan. Kemarin sudah kita bahas, ketika menyimpan kebutuhan maksimal itu 40 hari, maka lebih dari 40 hari itu masuk dalam kategori tulul amal, tapi diperbolehkan sampai setahun. Diperbolehkan panjang angan-angan itu sampai setahun. Lah, kita itu jangan punya bayangan hidup sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun akan datang. Artinya dalam urusan program duniawi. Kalau program ukhrawi, kita nggak perlu membayangkan usia kita sampai kapan. Tapi bagaimana program ini berjalan mungkin ribuan tahun, bukan hanya setahun 2 tahun. Tapi kita nggak perlu memikirkan kita hidup atau mati, nggak urusan. Yang penting programnya jalan. Untuk urusan akhirat, nggak urusan besok mati, 2 hari mati, 3 hari mati, nggak urusan. Yang penting program ini jalan walaupun saya sudah mati.
untuk akhirat, untuk mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir kepada kita. Tapi kalau sudah urusan dunia, nggak usah bingung untuk setahun akan datang. Karena itu para salaf as-salihun, mereka itu ketika bekerja ada untuk hari ini cukup, selesai pekerjaannya, nggak dilanjut, berhenti, besok urusan besok. Sehingga Nabi SAW mengatakan, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah, berupayalah untuk urusan akhirat seakan-akan kita mati besok. Maksudnya untuk menggapai kesuksesan akhirat itu kita besok mati. Kira-kira kalau kita dikasih tahu besok pagi jam 6 kita mati, masih kita tidur, kita buang waktu kita untuk foya-foya, seneng-seneng, apa antara sholat, Al-Quran, zikir, nggak lepas dari waktu kita. Insya Allah 24 jam itu kita nggak tidur. Kenapa? Kita merasa banyak kekurangan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita hanya terbatas sehari lagi, masih mau leha-leha, nyantai-nyantai. Nabi SAW juga sering sallu salatal muwaddi'in, salat kalian seperti orang yang mau berpisah. Ya, apa orang mau berpisah? Ketika mau berpisah berpelukan, langsung lepas. Enggak, dituwuk-tuwukno. Anake balik pondok, oh dipeluk, kanthi balik pondok perlu lama, ngerasa kok gak ketemu suwe, padahal masih bisa ketemu lagi. Lah Nabi itu mengajarkan shollu sholata muwaddi'. Mungkin ini sholat terakhir kamu, gak bisa sholat lagi, masuk cepet-cepetan, nyantai, dinikmati sholatnya. Begitu juga kita, qasiru fil amal, jangan terlalu punya angan-angan panjang. Kalau kita sudah nggak punya angan-angan panjang, semangat ibadah kita besar. Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau itu nggak panjang angan-angan. Suatu kali Nabi itu tayamum di saat ada air. Sering kita dengar cerita ini. Kenapa? Nabi nggak yakin sampai ke tempat air masih hidup. Bahkan Nabi mengatakan, aku tidak makan sesuatu makanan, kemudian aku yakin bisa menelannya. Itu yang diadab di benak Nabi SAW. Nggak memikirkan sampai setahun, 2 tahun, nggak ada. Padahal kalau prospek program yang diajarkan Nabi, yang dijalankan Nabi, bukan untuk setahun 2 tahun, untuk ribuan tahun bahkan, program yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk urusan akhirat. Lah orang yang tidak turun amal, tidak panjang angan-angan, itu berhubungan juga dengan nasihat Nabi yang kedua, saran Nabi untuk masuk surga, yaitu sabbitu ajalakum baina absarikum, letakkan ajal itu di hadapan kita. Orang kalau sudah pendek angan-angan, otomatis bayangannya dia dihantui dengan kematian. Kalau saya mati, apa yang sudah saya persiapkan untuk akhirat? Jadi yang dipikir mati, bukan zikirnya mati, enggak. Tapi dalam pikirannya itu, kalau saya mati, amal apa yang saya persiapkan? Berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan? Sehingga kedua hal ini memberikan manfaat yang besar, yaitu semangat dalam berbuat amal soleh. Ya, seperti tadi kita bahas,
Kalau kita sudah dikabari mau meninggal besok, nggak ada waktu kita leha-leha untuk senang-senang nyantai, nggak ada. Pikiran kita bagaimana ketaatan kita bertambah, kebaikan kita bertambah, bahkan hari itu full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan kita kasih gambaran agak panjang sedikit lah, agak panjang sedikit. Ramadan ini Ramadan terakhir buat kamu. Setelah Ramadan sudah nggak ada Ramadan lagi. Kira-kira banyak waktu kita di pasar, dalam pekerjaan, bingung pesanan, bingung kirim, banyak dalam Al-Quran, dalam sholat, dalam majalis ilim. Mana kira-kira yang ada dalam diri kita kalau sudah kita dikabari ini Ramadan terakhir kamu? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai menangi Ramadan, bukan sekali tapi Ramadan-Ramadan yang akan datang. Entah kita yang menjalankan Ramadan itu atau program kita yang jalan sampai Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kemudian membuat kita tidak mau menunda amal. Karena kita itu masih pikiran kita bakal hidup sampai usia 60 tahun, 70 tahun. Kita itu mikir, kok minggu mana aku iso melok kok. Tahun ngarep, insyaallah tahun ngarep mulai tak seriusi. Terus seperti itu, amal kita tunda terus. Amal kita tunda terus. Karena apa? Kita berpikir kita akan hidup lama masih. Tapi orang yang enggak mikir hidup lama, enggak akan lama saya hidup. Enggak mungkin besok aja, enggak mungkin, harus sekarang. Harus sekarang, nggak bisa ditunda. Kemudian nggak cinta dunia, nggak akan cinta dunia. Kalau tahu besok mati, saya bingung mau nambah kekayaan, mau investasi. Apa yang mau diinvestasikan besok nggak bisa dirasakan lagi kok. Nggak akan ada pikiran nambah kekayaan, nggak ada. Yang ada mikir bagaimana bisa panjang umur mungkin, nambah usia mungkin, tapi kalau untuk tambah kaya nggak ada pikirannya dia. Yang dipikir itu bagaimana sanggup saya ini loh untuk akhirat ini. Nggak cukup bawa 1 M ke akhirat, nggak cukup, nggak ada nilainya. Mau dibuat nyogok nggak bisa di akhirat. Kalau punya dosa, langsung mikir dosanya itu pingin tobat terus. Khawatir tobatnya nggak diterima, diulang-ulang terus tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga full waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang tidak panjang angan-angan dan kematian sudah di hadapan dia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dunia yang dapat mencegah hasil baik akhirat. Aku memohon perlindungan kepadamu daripada kehidupan yang mencegah mati husnul khotimah, dan aku berlindung kepadamu daripada angan-angan yang membuat aku menunda-nunda amal. Menunda-nunda amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, aksiru min zikril maut, perbanyak ingat mati. Kenapa? Fa innahu yumahisud dzunub wa yuzahidu fid dunya. Karena orang yang selalu ingat mati itu selalu ingat mati itu dapat mengkikis dosa serta membuat orangnya tidak cinta terhadap dunia. Karena itu
kita ini kalau dipikir-pikir, banyak daripada waktu yang telah berlalu dari kita ini terbuang sia-sia. Sisa waktu kita ini nggak banyak, tinggal sedikit, selalu berkurang. Kekurangan yang telah berlalu bisa kita tambal, bisa kita kejar. Kalau kita mau serius, kalau kita memiliki sifat selalu dihantui oleh rasa dekat dengan ajal, kemudian nggak panjang angan-angan, itu akan bisa kita kejar. Apa yang telah berlalu dari kita? Kita hidup mungkin 40 tahun, 50 tahun, atau 30 tahun. Dari kecil sampai balik itu waktu kosong dari kita. Ibaratnya free lah dari Allah. Tadi itu. Kemudian sisa yang 30 tahun kurang lebih 20 tahunan. Dari 20 tahun ini, sehari kita tidur 8 jam, berarti sudah hilang dari kita 6 tahun lebih. 6 tahunnya untuk tidur. Ini yang usianya 30 tahun ini. Sisa 20 tahun tadi itu 6 tahunnya untuk tidur, 6 tahun lebih. Anggaplah 7 tahun untuk tidur. Itu yang tidur 8 jam. Foya-foya kita berapa lama sehari? Nyantai-nyantainya kita, ngobrolnya kita dengan istri, dengan anak, dengan teman, itu berapa lama? Kemudian kalau kita balik, kita hadir majelis itu sehari berapa jam? Sholat kita itu dalam sehari semalam berapa lama? Kalau anggaplah ibadah kita sehari itu 4 jam, ketaatan kita di total sehari itu 4 jam, maka dari 4 jam itu kalau dari 20 tahun hanya berapa? 3 tahunan. 3 tahunan, 4 tahun lah wis mentok. Ibadah kita dalam usia, kalau kita usia 30 tahun itu hanya 4 tahun. Sisanya 6 tahun lebih tidur, 4 tahun ibadah, 10 tahun nganggur. Artinya lebih daripada 2/3 hidup kita ini terbuang sia-sia. Itu yang sudah berlalu. Lah kita menatap ke depan, jangan disia-siakan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, walaupun di hadapan kita itu kematian, untuk mensupport kita agar semangat ibadah, minimal ada waktu-waktu tertentu yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Itu yang diajarkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, juga pernah disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. 4 waktu itu, waktu sahar menjelang subuh, kemudian setelah subuh sampai isyraq yang fadilahnya sudah sering kita dengarkan, kemudian menjelang maghrib, karena waktu itu banyak orang lupa, juga bainal isya'i. Ini waktu yang istimewa yang harus kita kejar. Belum lagi nanti waktu-waktu yang lain seperti yang datangnya setiap pekan, yaitu Jumat. Kita kejar dalam hari Jumat itu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan tertentu seperti Asyurul Hurum, kemudian bulan Ramadan, kita kejar lagi apa yang tertinggal daripada kebaikan-kebaikan yang dulunya enggak ada atau banyak waktu kita sia-sia, kita isi dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita mudah masuk surga, wastahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Malu dari Allah itu bukan menghindar. Malu dari Allah, ya Allah saya banyak dosa, ampuni ya Allah. Kalau mau melakukan dosa, ya Allah Engkau melihatnya, hindarkan aku ya Allah. Terus seperti itu. Jadi setiap melakukan mau melakukan kemaksiatan,
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu melihat. Kalau kita mau melakukan maksiat malu kepada manusia, maka Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Kalau kita mau berbuat maksiat di hadapan manusia, takut martabat kita jatuh, maka Allah lebih layak untuk kita waspada daripada martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang martabatnya di mata manusia itu hina, tapi di sisi Allah sangat mulia. Sayyidina Uwais Al-Qarani, betapa hinanya di mata manusia, tapi di mata Allah sangatlah mulia. Gak apa-apa kita terhina di hadapan manusia, tapi yang penting kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya rasa malu kepada Allah, maka hal itu adalah hal yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga Allah dengan mudah. Al-haya'u minal iman. Nah, malu itu termasuk tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan kita daripada cita-cita yang terlalu jauh. Mudah-mudahan cita-cita yang ada di benak kita adalah akhirat. Allah isi hati kita dengan cinta akhirat, zuhud akan urusan dunia. Allah persiapkan kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.